Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali kami menyapa kita semua di pagi ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati untuk disapa firman Tuhan sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Matius pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8. Matius pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelum itu, mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Atas kasih setia-Mu, kami meyakini bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau masih boleh melayakkan kami, boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari segala keterbatasan kami. Kiranya Engkau Tuhan mampukan kami, agar kami tidak hanya sekedar membaca, mendengar, terlebih merenungkan firman-Mu pagi ini, melainkan kami mampu mengaplikasikannya dimanapun kami berada. Ampuni kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Matius pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8 firman Tuhan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Dari bacaan kita ini diberi tema kemuliaan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada, setiap kita pernah mengalami yang namanya sakit. Mungkin penyakit itu berbeda-beda, proses dan cara pemulihannya pun berbeda. Dalam bacaan kita hari ini, ada seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Tentu dalam penyakit yang dialaminya, membuat dia tidak bisa datang kepada Yesus. Namun, teman-temannya menolong mereka dan membawanya kepada Yesus. Yesus melihat kesungguhan iman yang dimiliki oleh orang lumpuh dan teman-temannya, sehingga oleh belas kasih-Nya dosanya pun diampuni dalam ayatnya yang kedua. Melihat hal itu, para ahli Taurat justru berpikir negatif, menganggap bahwa Yesus menghujat Allah dalam ayatnya yang ketiga. Tetapi Yesus tahu seluruh hidup kita, terlebih isi hati, bahkan pikiran para ahli Taurat pun Yesus paham. Yesus tahu. Ia mengerti hal-hal yang tersembunyi dalam hati manusia, sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya dalam ayatnya yang keempat. Yesus membuktikan kemuliaannya melalui kuasa-Nya, menyembuhkan si orang lumpuh dan mengampuni dosanya dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Penyakit yang dialami oleh orang lumpuh itu, ia mengalami pemulihan, bahkan kesembuhan, karena
imannya yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Yesus kemudian menyuruhnya mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Sebuah pemulihan total ia terima. Sehingga melalui peristiwa itu, orang banyak yang menyaksikan langsung. Mereka takut, bahkan takjub, lalu memuliakan Allah atas apa yang telah ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada, dalam perikop bacaan kita ini, kita dapat belajar bahwa kemuliaan Yesus Kristus berkuasa di atas apapun, menembus semua sekat dalam hidup manusia. Maka, Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, entah itu soal penyakit, ekonomi, pekerjaan, dan bahkan pergumulan-pergumulan yang lainnya, mari kita serahkan semuanya itu hanya kepadanya. Percayalah dengan iman yang sungguh bahwa kita akan dimampukan, kita akan dipulihkan dengan caranya sendiri. Terlebih, kita akan terus merasakan kemuliaan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Engkau masih melayakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun, memampukan kami untuk memahami, bahkan memeteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengaplikasikannya dimanapun kami berada, sehingga kemuliaan-Mu itu boleh terus kami alami dan terus kami saksikan. Berdoa padamu ya Tuhan buat umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam tugas dan tanggung jawab, karuniakan selalu kesehatan, hikmat, agar mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa padamu buat umat-Mu dimanapun berada dalam berbagai pergumulan, bergumul dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu bagi mereka, jamalah tubuhnya yang sakit, berkati segala obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tangan-tangan yang merawat, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dan boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berdoa buat umat-Mu dalam masa tua dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah ya Tuhan masa tua yang dijalani boleh dijalani dengan penuh sukacita dan selalu menaruh harap hanya kepadamu. Terus berdoa buat pemerintah, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Berkati setiap mereka yang Engkau pilih, karuniakan hikmat, kesehatan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sepanjang kegiatan aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami boleh jalani hari ini dengan baik dan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Ampunilah salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.